Kembali lagi di channel Valentino Jebret. Kita mengupdate hasil Champions League. Tapi mengingat seperti di Instagram gua bahwa di dalam 2 hari kemarin gua kebangunnya pas pertandingannya berakhir. Yang udah gua tonton full dari pertandingan kemarin itu Liverpool lawan PSG. Full tuh gue lihat dalam tayangan ulang di video. Bukan cuplikan loh, bukan mini match, bukan highlights. Gue nonton fullnya aja, lihat gue nonton fullnya di siang hari, udah tidur, tetep aja ngantuk lihat Liverpool. Jadi memang gue udah sebut di dalam episode gue sebelumnya ya, kalau Arne nih kayaknya dikasih kesempatan sampai dengan lawan PSG di Anfield nanti. Kalau memang dia bisa membawa Liverpool lolos, boleh lah dicoba sampai dengan akhir musim. Tapi kalau tidak, daripada tambah rusak nanti nasibnya Liverpool juga di Liga Inggris, kayaknya harus segera diganti, minimal caretaker. Thank you for your service. Membuat kejutan cuma satu musim langsung jadi juara. Tapi mungkin kisahnya yang berbeda dengan pelatih lain yang perlu berapa lama baru jadi juara tapi habis itu settle. Kalau ini kayaknya dari juara habis itu tidak tertolong lagi, jadi kayaknya udah harus diganti. Dari pertandingan tadi malam, ya kalau teman-teman dengar komentatornya juga kan, untuk menghadapi lawan seberat PSG ini kok bereksperimen. Kalau dari sisi itu gue gak setuju, malah gue berpikir dia harus berani untuk bereksperimen. Karena ketika tanpa eksperimen memang mandek gitu. Menempatkan bersamaan antara Konate, Van Dijk dan juga sampai lupa gue satu lagi. Ya ada 3, Joe Gomez ya. Tapi Joe Gomez kan sama di kiri, oh ya Joe Gomez, ada Frimpong, ada Kerkes. Jadi 3 itu ya. Joe Gomez, Kerkes, kemudian juga Frimpong, baru ada McAllister di sana juga ada Wirtz, dari Wirtz lalu juga ada orang gue ada ngapain gue susah-susah ya. Ada Szoboszlai ya. Kemudian juga ada Ekitike ya. Jadi taruhnya tuh Kerkes, Van Dijk, Konate, Gomez. McAllister, Gravenberch tetap jadinya 2 holding, ada Szoboszlai, Wirtz, Frimpong dan Ekitike. Gue sih malah setuju-setuju aja karena waktunya untuk mencoba gitu loh. Mencoba untuk akhirnya Frimpong dikasih kesempatan dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat di lapangan, bahkan kalau kita bicara tentang City, menghadapi City kan sebelum dibantai 30 menit Liverpool bisa menguasai, bahkan bisa membuat created chances. Tapi menghadapi PSG pendekatannya memang lebih menunggu, bukan ngajak duel. Dan ini juga gua menyetujui, nggak apa-apa lah, namanya juga masih main away. Tapi lama-lama cukup mengkhawatirkan karena benar-benar akhirnya Liverpool pun kelihatan nyerang, kalau lawannya bertahan total juga bingung. Nah sekarang diserang, lawannya menguasai bola dan penuh dengan variasi serangan, bingung juga. Karena pada dasarnya mungkin ketika menghadapi lawan-lawan yang lain jarang Liverpool menunggu atau kemudian memarkir gitu. Sementara permainan PSG itu luar biasa. Makanya di episode kali ini gue justru mau membahas permainan PSG-nya. Karena Liverpoolnya mau ditinjau dari sudut apapun kemarin ya nggak oke gitu. Paling kredit buat gue malah ke Joe Gomez. Nah kalau lihat kemarin akhirnya Joe Gomez bukan lagi sebagai posisi bek kanan. Kalau lihat tuh dia menempati akhirnya kayak bertiga sama Van Dijk dan juga Konate. Bahkan 3 kali clearance penting dilakukan oleh Gomez. 2 kali ngeblok serangan dari sebelah kanannya PSG dan 1 kali sempat melakukan tackle. Terus
penjaga gawang pengganti Ellison juga Mamardashvili kebobolan 2, tapi penyelamatannya lebih banyak dari kebobolannya. Jadi menurut gue dua pemain ini cukup tampil oke. Virts ada beberapa kali umpan ajaibnya, tapi banyak juga ternyata belum diimbangi dengan kematangan dia dalam menguasai bola dan umpan yang kita harapkan seperti dia tampil di Jerman. Ekitike juga ketemu mantan klubnya beberapa kali kombinasi oke, tapi juga mati kutu. Frimpong gue juga bingung kok bisa nggak kelihatan. Ya, McAllister memang benar-benar lagi turun. Gravenberch, Van Dijk juga masih seperti itu. Kerkes juga kaku banget mainnya. Jadi mau gimana lagi? Kita balikin lagi ke PSG. Sementara PSG guys, kalau menurut gue benar-benar kita melihat Barcelona di era Guardiola. Kehadiran posisi Vitinha dan juga João Neves barengan dengan Zaire Emery itu kayak Sergio Busquets, Xavi dan juga Iniesta. Dan mentalitas menyerangnya lebih tinggi daripada Liverpool dengan McAllister dan Gravenberch. Ini loh yang gue bilang. Sebenarnya basically sama. Permainan dari sayap, kemudian mencoba melakukan penetrasi dari flank. Tapi bedanya PSG ini modulnya banyak. Dan itu membuat yang nonton tuh walaupun kita bela Liverpool, semangat untuk nonton si PSG-nya. Kenapa? Tadi gue bilang modulnya banyak, kelihatan Enrique ini modulnya banyak. Paling tidak ada 4-5 modul. Modul yang pertama adalah bagaimana mereka bermain dengan ball position. Dan kemudian pada saat di depan mengandalkan 3 pemain ini untuk bisa ngerusak pertahanan lawan. Itulah gol pertama. Dembele melakukan penetrasi, bolanya lepas, masih ada si namanya susah nih, jago nih orang, Doe, walaupun ada deflection tapi pergerakannya juga berapa kali mengganggu Liverpool dan syutingnya menjadi gol. Dan ketika sudah 1-0, bukannya Liverpool bereaksi, mungkin karena partai away, tetap didominasi oleh PSG. Nah, ketika 3 pemain ini setelah mendapatkan pelayanan dari pemain tengah mereka tidak tembus, ada modul yang lain. Vitinha sebagai motor penggerak ball position dengan passing-passing yang juga manja dan membahayakan buat lawan, itu bisa membuat pemain Liverpool bingung dia mau nusuk kemana nih. Apakah ke Dembele, apakah ke Doe, ataukah ke Kvaratskhelia. Dan tiga-tiganya ini tipe yang bisa berotasi sehingga bingung pemain belakang Liverpool. Kadang akhirnya Dembele yang di tengah, kadang dia di kanan, kadang dia ke kiri. Doe juga demikian. Kayak jadi false nine. Dan umpan-umpan dari Vitinha ini progresif. Jadi memang umpannya mengancam. Sehingga pemain-pemain Liverpool pun sulit untuk mengantisipasi ketika dia akan melakukan passing kepada siapa. Dan passingnya ada 2, passing terobosan atau passing ke orang yang kemudian di antara 3 pemain ini mengolahnya sendiri. Ketika itu tidak tembus, masih ada modul lain. Kalau kalian lihat ketika akhirnya fokusnya kepada Vitinha, João Neves pun ternyata dari daerah pertahanan dia juga punya umpan-umpan ajaib yang bisa memberikan ruang untuk berlari kepada depannya, kepada pemain-pemain depannya, dan itu terjadi di gol kedua. Kvaratskhelia diberikan umpan membelah lautan dengan gocekannya, bukan cuman gawangnya, bukan cuman bolanya diceplosin. Prosesnya pun bisa adu cat sama kakinya Gravenberch, ngelewatin penjaga gawang Liverpool yang temannya dia di timnas dan tinggal nyeplosin bola. Itu udah 3 modul. Belum lagi kalau 3 depan tadi mandek, 2 pengatur serangan ini mandek, masih ada Hakimi di bek kanan dan juga bek kiri mereka
Nuno Mendes yang juga bisa berperan akhirnya seperti pemain depan. Beberapa kali kita bisa lihat kombinasi yang dilakukan oleh pemain-pemain tengah dari PSG dan juga pemain depan membuka ruang bagi Hakimi dan juga Nuno Mendes untuk merangsek ke dalam kotak penalti atau minimal mereka yang melakukan cutback seperti sayap. Jadi bisa dibayangkan 3 tidak tembus, masih ada Vitinha, masih ada João Neves dengan umpan-umpannya, ball positionnya memberikan ruang ke depan. Dan cilakanya kalau semua ini tidak tembus, masih ada Hakimi dan juga Mendes yang membackup. Jadi seakan-akan akhirnya Kvaratskhelia ataupun si duo ini berada di belakangnya mereka. Dan kualitas larinya, umpannya, tendangannya, khususnya bagi gua Hakimi, itu kayak 2 kali tenaga dari pemain-pemain lain yang kayak mereka tuh ngurusin tengah sampai depan doang. Padahal mereka adalah pemain di belakang. Jadi bisa bayangkan 4 kombinasi tadi dicoba dengan berbagai macam variasi. Dan kuncinya di dalam kotak penalti Liverpool kalau kalian lihat, mereka bukan langsung melakukan crossing tapi mereka melakukan kombinasi 3 pemain. Bisa Dembele, Kvaratskhelia, Doué tadi, bisa Vitinha, Kvaratskhelia, Dembele, bisa Doué, Dembele, João Neves, dan biasanya pakai 3 itu termasuk ketika Hakimi dan Mendes maju juga sama. Kombinasi 3, jarang mereka pakai 2 orang tapi pakai 3 segitiga. Itu indah banget buat ditonton. Dan ketika diam-diam nggak terlalu kelihatan, Zaire Emery juga bisa menjadi orang yang merangsek ke dalam kotak penalti. Kombinasi lagi yang lain. Yang akhirnya memang membuat Liverpool bilang bahwa ini beruntung cuman kebobolan 2 gol. Dan gue setuju dengan itu. Jadi inilah sepak bola. Lu main bagus 30 menit, akhirnya kalah 4-0 sama City. Lu main tertekan dan jelek sepanjang pertandingan tapi lu cuma kebobolan 2 gol. Kenapa? Karena Dembele aja punya 3 peluang emas. Ya. Terus juga ada 2 kejadian dalam kotak penalti yang menurut gue penalti. Dimana dua-duanya dicek VAR, gue juga heran. Dua-duanya Konate lagi. Satu Konate udah sempet kaki dulu. Kalau gak salah itu ke si Zaire Emery ya. Udah sempat ditunjuk penalti, begitu VAR malah nggak aneh juga tuh, beruntung banget Liverpool. Dan kedua Konate juga kalau gua nggak salah itu ke Mendes yang masuk kotak penalti, dipegang baunya, nggak dibilang penalti juga. Jadi beruntung banget. 2 penalti nggak jadi, 3 Dembele buang peluang dan beberapa penyelamatan dari Mamardashvili. Jadi emang 2 gol tuh beruntung. Sampai Arne juga bilang mereka beruntung. Makanya gue bilang yang beruntung mah sebenarnya lu Arne. Harusnya malu harusnya lu udah diganti. Cuma lu masih dikasih kesempatan. Ya mungkin karena kontrak ataupun servis di musim yang pertama. Tapi itu indah banget. Jadi kalau diingat-ingat memang kok bisa ya dulu pada saat di kejuaraan dunia antar klub kalahnya sama Chelsea gitu. Dan kemarin pun di Champions League akhirnya Chelsea dibantai juga sama mereka. Enrique bagi gue berada di atas levelnya si Arne. Dan itu yang seperti tadi gue bilang. Kemudian masukin pemain Jepang tuh, si Kan atau siapa tuh. Jepang apa Korea ya? Korea ya? Masukin pemain Korea. Itu pun sempat 2 kali ada peluang yang bisa diciptakan. Dan lagi-lagi main dengan komposisi triangle itu. Lagi-lagi untung Liverpool gak kebobolan. Nah jadi itu loh yang pengen gue lihat dari Liverpool gitu. Even though cuma 2 gol dan itu dianggap jelek karena banyak peluang. Tapi kita tuh bisa tahu bahwa itu cuma masalah finishing, masalah apes, apapun itulah. Tapi harusnya golnya banyak gitu. Nah kalau Liverpool menang pun kita tahu, aduh itu sebenarnya gak layak menang tuh. Tapi untunglah menang, ugly win. Kalah juga kalah ya, memang kalah nih. Bukannya harusnya menang, cuman tadi gini nggak ada, emang kalah aja udah. Itu Liverpool. Isak dimainin ya belum maksimal dan sebagainya. Kenapa nggak bisa sih Slot
nggak usah lah sama persis sama Enrique, tapi setiap bola dikuasai playmaker ataupun pemain tengah harusnya progresif gitu loh. Langsung neken, langsung ngancem. Jarang PSG ini main di tengah terus kayak Liverpool gitu. Dia selalu punya tendensi untuk neken. Yang tadi gue bilang, Joe Navas, Vitinha, 3 pemain depan, Hakimi juga, Mendes juga, bawaannya neken, rotasi. Jadi setiap bola udah setengah lapangan ke sana, itu udah posisinya mencari ruang, bergerak untuk bisa ngancem pertahanan lawan, bukan muter. Ya di situ aja. Ya lu muter ya lawannya diem aja juga, lu nggak kemana-mana. Berarti pemainnya salah juga dong, Len. Ya mungkin ada, tapi bagi gue itu kan ditentukan juga bagaimana pelatih mencoba itu di tempat latihan. Kok bisa nggak ada gitu? Van Dijk, McAllister, Gravenberch, balik lagi. Nggak jalan gitu loh. Apakah menekan Larry Wirtz, misalnya Frimpong, kalau kemarin ya, Frimpong ada tengahnya ada Ekitike, nggak ada. Sementara kalau lihat PSG berlapis-lapis yang namanya mencoba melakukan serangan progresif dan mengancam gitu. Nggak cuma muter-muter doang. Ya, tapi kan nggak selalu yang lebih dominan menang. Jadi mudah-mudahan ya mau beruntung ke, mau ugly win ke, ya gue sih tetap berharap ada sesuatu keajaiban di Anfield. Tapi secara objektif, ya gue harus katakan PSG kelasnya di atas Liverpool tadi malam. Enrique kelasnya di atas Arne tadi malam. Pemain-pemain PSG levelnya di atas pemain Liverpool tadi malam. Ya mau diapain lagi? Tinggal tunggu aja di Anfield dan mudah-mudahan gak makin terjerumus di Liga Inggris. Selamat untuk PSG dan selamat untuk kemenangan yang layak kalian dapatkan dengan yang tadi gue bilang. Banyak yang bisa kita pelajari dari modul-modul yang dilakukan Enrique kepada pemain-pemain dari PSG. Setuju atau tidak setuju silakan tulis kolom komen. Dan opini-opini kalian juga sangat bermanfaat untuk kita. Jadi masukan buat kita juga. Feel free buat tulis komen di episode kali ini. Thank you semua.